Mengapa kamu perlu tahu tugas dan wewenang anggota DPR sebelum memilih mereka? Buat kamu yang tahun ini baru ikutan memilih wakil kamu untuk duduk di DPR, yuk kenalin apa saja sih tugas dan wewenang anggota DPR RI itu, supaya kamu dapat gambaran siapa yang akan kamu pilih nanti. Secara garis besar, anggota DPR RI mempunyai 3 fungsi. 1. Fungsi legislasi. 2. Fungsi anggaran. Dan 3. Fungsi pengawasan. Kita bahas satu-satu ya. Fungsi yang pertama, fungsi legislasi. Tugasnya berkaitan dengan penetapan undang-undang. Mulai dari menyusun sendiri rancangan undang-undang atau menerima rancangan undang-undang baik dari Presiden ataupun DPD. Kemudian, membahasnya apakah rancangan undang-undang tersebut layak menjadi undang-undang atau tidak. Dan selanjutnya, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Di fungsi legislasi ini, kendala yang sering terjadi adalah saat anggota dewan kurang memahami penyusunan kebijakan. Anggota dewan yang ditugaskan oleh partai tidak menguasai persoalan yang menjadi bidang tugas dan wewenangnya. Akibatnya, banyak rancangan undang-undang yang tidak berhasil disusun. Kebayangkan apa yang terjadi kalau peraturan untuk membuat negara ini jadi lebih baik gagal disusun. Makanya, kalau kamu ingin Indonesia lebih maju dalam memilih anggota dewan nanti, jangan asal-asalan ya. Minimal kamu tahu latar belakang pendidikannya. Fungsi yang kedua, fungsi anggaran, yaitu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara, maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Anggota dewan yang tidak amanah seringkali tergoda melakukan penyelewengan di sini. Terbukti dari beberapa kasus korupsi yang terungkap seringkali disebabkan oleh anggota dewan yang memanfaatkan celah kekuasaan mereka di bidang anggaran. Satu lagi yang perlu kamu pahami saat memilih anggota dewan nanti. Usahakan wakil kamu bersih, tidak punya catatan kriminal ataupun korupsi. Syukur-syukur kamu tahu orang yang kamu pilih jujur dan dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Ternyata, nggak cuma buat undang-undangnya saja. Setelah undang-undangnya jadi, anggota DPR juga harus selalu mengawasinya. Untuk fungsi pengawasan ini, kendala yang sering terjadi adalah saat anggota dewan memanfaatkan fungsi pengawasan untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Kalau sudah begini kan, fungsi pengawasannya jadi tidak berjalan baik ya. Tips lagi buat kamu, usahakan anggota dewan yang kamu pilih nanti adalah orang yang amanah, yang membela kepentingan orang banyak. Hehe, repot ya memilih anggota dewan? Enggak juga kok. Sederhananya, kenali orang yang akan jadi wakil kamu nanti. Karena, kalau kamu pilih orang yang kompeten, insya Allah negara kita akan terus membaik. Tapi, kalau kamu asal pilih, dan yang kamu pilih kurang kompeten, negara kita jadi tidak maju-maju. Salam pemuda!